Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fania Manda Pramesti, NPM 073. Di sini saya berperan sebagai moderator dari kelompok 1. Adapun kelompok 1 beranggotakan yang pertama ada Yosi Ananda Somanta Putri, NPM 074. Lalu ada Ferdiana Nurpuspa Karitas, NPM 077. Ada Fariha Nur Aziza, NPM 079. Dan yang terakhir ada Aulia Revi Febriandika, NPM 131. Pada kesempatan kali ini, kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai visi dan misi dari Tokopedia. Selanjutnya, saya persilakan untuk pemateri. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Moderator telah mempersilahkan kami untuk mempresentasikan tentang visi misi PT Tokopedia. Baik, kita langsung mulai saja. Latar belakang dalam membangun sebuah organisasi, baik bisnis ataupun untuk kepentingan yang lainnya, pendiri organisasi selalu mempunyai alasan mengapa sebuah organisasi itu diciptakan. Bahkan ketika suatu organisasi sudah dibuat, organisasi harus mempunyai tujuan jangka panjang untuk tetap bisa bertahan dan bergerak terus di bidangnya. Oleh karena itu, visi dan misi perlu dibentuk oleh suatu organisasi untuk mengetahui arah dan tujuan dari mereka. Berbicara tentang organisasi, abad 21 menjadi era dunia bisnis berbasis digital, sehingga organisasi atau perusahaan dapat berbentuk secara virtual atau jarak jauh, seperti perdagangan elektronik. Di Indonesia, salah satu contoh perdagangan elektronik yaitu Tokopedia. Apa itu Tokopedia? Tokopedia itu merupakan perusahaan teknologi yang didirikan oleh William Tanuwijaya dan Leontinus Alva Edison pada tahun 2009. Dan konsep bisnis B2C, Tokopedia menghadirkan layanan yang memungkinkan bagi setiap individu dan para pelaku bisnis untuk mengembangkan dan mengelola bisnis mereka secara mudah dan gratis. Tokopedia juga memungkinkan penggunanya untuk merasakan pengalaman berbelanja yang aman dan nyaman. Berikut merupakan data kunjungan situs e-commerce. Menurut iPrice Group, situs e-commerce paling banyak dikunjungi di tahun 2021 yaitu Tokopedia dengan menempati urutan pertama dibandingkan e-commerce lainnya. Visi misi Tokopedia. Visinya adalah menciptakan super ekosistem di mana semua orang bisa memulai dan menemukan apapun. Jadi di sini tuh Tokopedia ingin menghubungkan para pelaku bisnis secara komprehensif melalui digital. Misi dari PT Tokopedia adalah mencapai pemerataan ekonomi secara digital. Jadi Tokopedia ini telah membantu banyak jutaan pedagang dan konsumen untuk berpartisipasi dalam pasar elektronik. Hal ini menunjukkan bahwa Tokopedia itu ingin menciptakan kondisi masyarakat itu bisa berkesempatan untuk mendapatkan pendapatan minimum, sandang, papan, pangan yang seadil mungkin. Hal ini dilakukan untuk secara digital, yaitu melalui tokonya, melalui bisnisnya. PT Tokopedia ingin semua masyarakat, baik pedagang, konsumen di seluruh Indonesia bisa memiliki pendapatan yang adil mungkin.
Selanjutnya yaitu cara PT Tokopedia dalam mencapai visi misinya. Nah, ada pun beberapa cara yang dilakukan oleh PT Tokopedia untuk mencapai visi misi tersebut, antara lain yang pertama yaitu penerapan 3 nilai, yang kedua yaitu melakukan kampanye, yang ketiga yaitu melakukan merger dengan perusahaan Gojek. Nah, di sini Tokopedia melakukan merger dengan perusahaan Gojek, yaitu dengan menggabungkan perusahaan menjadi sebuah perusahaan yang bernama GoTo. GoTo sendiri ini dibentuk untuk mendukung kemajuan teknologi, dan GoTo sendiri juga merupakan penggabungan layanan e-commerce, on demand, dan layanan untuk pembayaran. Untuk selanjutnya yaitu menyediakan layanan penunjang untuk mempermudah akses. Di sini Tokopedia berusaha untuk memberikan berbagai layanan di aplikasinya untuk mempermudah dalam mengakses aplikasi Tokopedia sendiri, baik untuk pembeli maupun penjual. Selain itu, Tokopedia juga menyediakan kebutuhan masyarakat, baik itu pembeli maupun juga penjual, sehingga mereka bisa menggunakan Tokopedia untuk memenuhi kebutuhan mereka, baik untuk bisnisnya maupun untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Next. Selanjutnya ada pun 3 nilai yang diterapkan oleh Tokopedia, yaitu yang pertama fokus on customer. Nah, di sini pengguna Tokopedia menjadi prioritas utama, dan Tokopedia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan membuat inovasi. Dan kemudian yang kedua yaitu growth mindset. Di sini Tokopedia berani untuk menerima berbagai tantangan yang ada pada lingkungan bisnisnya. Dan di sini Tokopedia juga melihat masalah-masalah yang ada itu sebagai peluang untuk memulai hal-hal baru dan membuat inovasi. Kemudian ada pun yang ketiga yaitu make it happen, make it better. Di sini Tokopedia membangun berbagai hal dengan memanfaatkan kemampuan mereka dan terus berupaya untuk meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Dan ada pun kemudian yaitu kampanye Tokopedia. Di sini Tokopedia sudah melakukan 4 kali kampanye, yaitu pertama di tahun 2015. Di sini Tokopedia mengkampanyekan tagline yaitu ciptakan peluangmu, untuk mengajak para penjual di seluruh Indonesia agar dapat berjualan di e-commerce mereka dan mulai menciptakan peluang bisnis yang baru yang dapat menjangkau secara lebih luas. Kemudian ada pun tahun 2017. Di tahun ini Tokopedia mengkampanyekan tagline yaitu semua dimulai dari Tokopedia. Nah, hal ini dilakukan untuk lebih mengenalkan Tokopedia sebagai solusi atas semua kebutuhan masyarakat, tidak hanya bagi penjual, tapi juga pembelinya yang menjadi pengguna Tokopedia. Kemudian ada pun tahun 2018 di sini Tokopedia mengkampanyekan tagline mulai aja dulu. Nah, tagline ini digunakan untuk tujuan menumbuhkan rasa semangat dan mewujudkan segala sesuatu rasa semangat dalam mewujudkan segala sesuatu dengan memulainya terlebih dahulu bersama Tokopedia. Kemudian untuk tahun 2020, Tokopedia mengkampanyekan tagline selalu ada, selalu bisa. Pada kampanye kali ini, perusahaan berusaha untuk menanamkan di benak masyarakat bahwa Tokopedia dapat menjadi sebuah solusi bagi masyarakat Indonesia untuk memenuhi segala kebutuhan apapun, dimanapun, dan kapanpun, terutama pada saat pandemi ini, karena dapat dilakukan secara online. Next. Selanjutnya, layanan pada Tokopedia. Tokopedia memiliki 5 layanan. Yang pertama, Marketplace. Tokopedia memiliki sekitar 12 juta penjual terdaftar yang menawarkan berbagai macam produk, termasuk produk digital di dalam Marketplace Tokopedia. Yang kedua, Official Store.
Tokopedia merupakan B2C marketplace yang melayani konsumen yang mencari produk dan merek dari distributor yang resmi. Yang ketiga, instant commerce. Layanan Tokopedia Now memungkinkan konsumen untuk mengakses pilihan produk kebutuhan sehari-hari yang dikirim dalam waktu kurang dari 2 jam menggunakan durasi pengiriman sekitar 30 menit. Yang keempat, interactive commerce. Dalam layanan Tokopedia Pay, konsumen dapat berbelanja secara interaktif melalui live shopping dan juga video pendek agar dapat berinteraksi dengan penjual. Yang kelima, rural commerce. Mitra Tokopedia memungkinkan warung untuk mengakses lebih banyak produk, termasuk produk digital melalui platform marketplace Tokopedia. Next. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan laporan iPress Group, Tokopedia menempati urutan pertama pada tahun 2021 dengan jumlah pengunjung sebesar 149 juta pengunjung. Perkembangan marketplace ini berdampak pada perekonomian Indonesia yang bergerak hingga mencapai level tinggi. Pencapaian tersebut tidak lepas dari visi misi yang telah disusun sedemikian rupa untuk mencapai tujuan perusahaan. Adapun visi Tokopedia yaitu menciptakan super ekosistem di mana semua orang bisa memulai dan menemukan apapun. Sedangkan misi Tokopedia yaitu mencapai pemerataan ekonomi secara digital. Untuk mencapai visi misi tersebut, terdapat beberapa cara yang dilakukan Tokopedia, antara lain yaitu penerapan 3 nilai, melakukan kampanye, menjalin kerjasama, menyediakan kebutuhan masyarakat, dan juga menyediakan layanan. Terima kasih telah mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Baik, selanjutnya akan dibuka sesi tanya-jawab. Saya persilakan bagi yang ingin bertanya. Permisi, izin masuk. Saya ingin bertanya. Ya, silakan. Baik, nama saya Aulia Revi, NPM 131, izin bertanya. Apa saja kendala yang dialami Tokopedia dalam menjalankan visi dan visi mereka? Terima kasih. Bagaimana dari kelompok 1, apakah sudah jelas dengan pertanyaan dari Saudara Revi? Baik, sudah jelas. Ya, saya persilakan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaannya. Baik, sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Saya Ferdiana Nurpuspa Karitas, izin menjawab pertanyaan dari Saudara Revi. Untuk kendala sendiri, yang pertama, saya akan jelaskan mengenai visi Tokopedia sendiri merupakan yaitu menciptakan super ekosistem di mana semua orang dapat memulai dan menemukan apapun, dan adapun juga misi Tokopedia sendiri yaitu memulai dan menemukan misi Tokopedia sendiri yaitu mencapai pemerataan ekonomi secara digital. Dan dari visi dan misi tersebut itu menunjukkan bahwa Tokopedia ini ingin menghubungkan para pelaku bisnis secara komprehensif melalui digital. Dan namun di sini terdapat kendala-kendala yang pastinya dialami Tokopedia, yaitu seperti kendala dalam mengajak masyarakat yang memiliki bisnis untuk go digital dengan Tokopedia. Nah, di sini misi Tokopedia tadi yaitu mencapai pemerataan ekonomi secara digital, menunjukkan bahwa Tokopedia memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kehidupan UMKM atau penjual yang lebih baik dengan agar mereka dapat menjual produk dengan jangkauan yang lebih banyak pelanggannya melalui teknologi yang disediakan oleh Tokopedia. Namun pada nyatanya masih terdapat UMKM atau penjual yang belum memiliki keinginan untuk go digital dan belum bergabung dengan Tokopedia. Mungkin dari kelompok saya ada yang mau menambahkan? Baik, saya izin
visi dan misi. Mungkin berasal dari rendahnya daya beli masyarakat. Dan dilansir dari kompas.com, CEO founder dan CEO Tokopedia masyarakat di Indonesia ini rendah. Sedangkan permintaan mereka itu tinggi. Nah, menurutnya hal ini berpengaruh pada menurunnya penjualan UMKM di Tokopedia. Nah, Tokopedia dengan misi mencapai pemerataan ekonomi secara digital, maka menunjukkan Tokopedia ini berkomitmen untuk mencapai kondisi di mana masyarakat berkesempatan memiliki pendapatan minimum, sandang, papan, pangan seadil mungkin. Oleh karena itu, munculnya permasalahan daya beli masyarakat yang rendah ini dapat mempengaruhi pencapaian misi Tokopedia karena penjualannya bakal menurun. Mungkin ada tambahan dari... Halo kakak, apa kabar? Baiklah, saya izin menambahkan, saya Yosi Ananda, izin menambahkan jawaban dari teman-teman saya. Yang pertama, menurut saya, kendala yang dapat menimpa Tokopedia yaitu yang pertama kebocoran data pengguna. Tokopedia yang beroperasi secara digital, maka tidak jauh dari resiko keamanan cyber. Dilansir dari CNBN Indonesia itu, Tokopedia sedang krisis kepercayaan oleh para pelanggannya. Hal ini dikarenakan terjadinya kebocoran 90 juta data penggunanya dan data tersebut diperjualbelikan di situs gelap. Krisis kepercayaan konsumen dapat menyebabkan menurunnya pembelian di Tokopedia sehingga visi dan misi mereka tidak dapat dicapai. Lalu Tokopedia juga mengalami kendala pendanaan. Dilansir dari Selular, sebelum pendiriannya Tokopedia mengalami kesulitan mendapatkan dana untuk bisnisnya. Visi dan misi Tokopedia yang menunjukkan bahwa operasi bisnisnya secara digital. Maka para investor menolak dengan alasan tidak adanya kisah sukses di bidang teknologi atau internet dan ketakutan berkompetisi dengan EP, Rakuten, serta Alibaba. Dengan demikian, kesulitan dalam pendanaan ini mempengaruhi Tokopedia dalam mencapai visi dan juga misinya. Saya kira itu cukup dari saya. Bagaimana? Penanya, apakah sudah cukup? Baik. Jadi dari jawaban dari kelompok 1 tadi itu dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan visi dan misi Tokopedia ini terdapat beberapa kendala ya. Tokopedia ini terkendala dalam mengajak masyarakat untuk mempunyai bisnis yang go digital. Lalu dari daya beli masyarakat sendiri itu juga rendah. Lalu ada kebocoran data pengguna, dan dari segi pendanaan Tokopedia juga mengalami kesulitan. Bagaimana Saudara Revi, apakah jawabannya dapat diterima atau ada pertanyaan tambahan? Itu izin menanggapi. Nah, karena Tokopedia mengalami beberapa kendala tersebut, bagaimana upaya Tokopedia dalam mengatasi kendala-kendala tadi? Kan setidaknya jika mereka sudah mengetahui kendalanya, maka mereka juga tahu cara untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Baik, untuk kelompok 1 apakah sudah jelas pertanyaan dari Saudara Revi? Baik, sudah jelas. Ya, saya persilakan kepada kelompok 1 untuk menjawab pertanyaannya. Baik, saya Ferdiana Nurpuspakaritas. Saya izin menjawab untuk pertanyaan dari Saudara Revi. Baik, menurut kami terdapat beberapa cara yang dilakukan Tokopedia untuk mengatasi kendala dalam menjalankan visi dan misi mereka yang tadi, seperti misalnya untuk kendala dalam mengajak masyarakat untuk yang memiliki bisnis untuk go digital bersama dengan Tokopedia itu dapat diatasi dengan begini. Pada awal berdirinya Tokopedia ini, itu mempersembahkan konsep marketplace gratis. Hal ini dapat mendorong masyarakat untuk berjualan di Tokopedia. Selain itu, Tokopedia juga melakukan pendekatan dengan para UMKM dengan harapan
Para UMKM tersebut dapat bergabung dengan Tokopedia. Nah, dilansir dari Jawa Pos Radar Semarang.id, Tokopedia ini berkolaborasi dengan pemerintah Kota Surabaya untuk menggelar kelas maju digital bagi para pelaku UMKM, seperti pemilik warung hingga toko kelontong. Nah, dari acara itu, Tokopedia itu mengajak pemilik warung hingga merchant untuk bergabung menjadi mitra Tokopedia. Dan adapun e-Peken yang merupakan aplikasi platform berbasis web mobile yang menghadirkan produk UMKM maupun toko kelontong untuk mempermudah masyarakat berbelanja kebutuhan pokok. Dan selain itu, Tokopedia juga memberikan informasi mengenai manfaat-manfaat apabila bergabung menjadi mitra Tokopedia. Seperti contoh manfaatnya yaitu pemilik warung bisa menyetok barang dagangannya dengan lebih cepat dan efisien hanya lewat genggaman tangan atau secara online, serta berjualan produk digital seperti pulsa, pakai data, token listrik, kemudian bisa juga melakukan pembayaran PDAM, BPJS, terus membayar uang sekolah, dan kuliah, dan masih banyak lagi manfaat yang ditawarkan oleh Tokopedia ini. Nah, dengan demikian, program Tokopedia tersebut dapat menjadi solusi agar masyarakat memiliki minat dan tertarik untuk bergabung dengan Tokopedia. Mungkin dari teman saya ada yang mau menambahkan lagi untuk solusinya. Baik, saya izin menambahkan. Jadi untuk menanggapi dari kendala rendahnya daya beli masyarakat, dan permintaan yang tinggi, ini maksudnya berarti masyarakat itu ingin membeli banyak permintaan atau ingin membeli banyak produk, tetapi mereka tidak mampu untuk membelinya. Nah, berarti ada kendala, ada solusi dari Tokopedia yang dilansir dari kompas.com. Jadi menurut CEO Tokopedia itu rendahnya daya beli di pasar ini disebabkan oleh tidak optimisnya ekonomi nasional yang membuat masyarakat lebih cenderung berpikir untuk saving daripada spending. Oleh karena itu, Tokopedia membuat beragam inisiatif untuk mendorong terjadinya transaksi online seperti memberikan fasilitas bebas ongkir, cashback, hingga beragam program promosi. Nah, program tersebut itu diciptakan karena membuat harga barang itu terjangkau ketika belanja online. Terus, dan ongkos kirimnya menjadi murah. Hal ini dikarenakan ongkos kirim biasanya itu mahal sehingga masyarakat itu daya belinya rendah begitu. Dengan demikian, Tokopedia itu mengharapkan agar masyarakat itu banyak membeli karena tergiur oleh fasilitas bebas ongkir, cashback, dan promosi lainnya. Gitu. Mungkin dari kelompok saya ada tambahan. Selanjutnya, saya ingin menambahkan mengenai kendala kebocoran data pengguna. Nah, untuk kendala ini itu dapat dilakukan dengan cara Tokopedia melakukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan kebocoran data pengguna, yaitu memberikan informasi kepada seluruh pengguna terkait langkah pengamanan akun dan memulai investigasi dan yang bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai Badan Cyber dan Sandi Negara. Selain itu, Tokopedia juga menyediakan Tokopedia Care di website mereka untuk memberikan informasi cara pengamanan akun. Salah satu contohnya itu apabila ada Tokbers yang telah menerima alat link tertentu mengaku dari Tokopedia maupun pihak lain, mohon untuk memastikan beberapa hal. Yang pertama, jika situs diawali dengan HTTP dan tidak terdapat huruf S
maka bisa dipastikan situs tersebut tidak terjamin keamanannya. Contoh, situs resmi Tokopedia selalu memakai huruf S besar di https://www.tokopedia.com. Yang kedua, jika situs yang kamu klik meminta mengisi data berupa email, username, password, atau kode verifikasi, maka bisa dipastikan bahwa situs tersebut berbahaya dan bisa mengakibatkan akun kamu dikuasai oleh orang lain. Selanjutnya, solusi dari kendala pendanaan. Tokopedia mengandalkan network untuk mencari suntikan dana. Pada awalnya, pendiri Tokopedia mencari tahu informasi para investor dari bosnya. Dua pendiri Tokopedia tetap gigih mencari suntikan dana dari para investor lainnya meskipun pernah ditolak beberapa kali. Setelah mendapatkan suntikan dana 10% dari bosnya, Tokopedia berusaha menghasilkan kinerja baik dengan sedikit dana yang diperolehnya. Kinerja Tokopedia yang baik ini mendorong para investor lain bersedia menanamkan dana pada Tokopedia. Cukup dari saya kembalikan ke moderator. Baik, jadi dari jawaban kelompok 1 tadi ini, untuk mengatasi kendala-kendala yang dialami oleh Tokopedia, Tokopedia ini menghadirkan konsep marketplace gratis pada awal pendiriannya. Lalu juga Tokopedia melakukan pendekatan kepada UMKM, lalu bekerja sama dengan pemerintah juga. Lalu untuk mengatasi daya beli masyarakat yang rendah, Tokopedia ini juga menyediakan fasilitas bebas ongkir, cashback, dan promo-promo lainnya. Lalu terkait keamanan akun, Tokopedia ini juga ada tadi Tokopedia Care yang memberitahukan langkah-langkah pengamanan kepada pengguna. Lalu terkait dengan pendanaan, Tokopedia ini mengandalkan network untuk mencari suntikan dana. Dari bagaimana untuk Saudara Revi, apakah jawabannya dapat diterima? Baik, jawabannya dapat diterima, sudah jelas semua. Terima kasih. Baik, demikian presentasi kali ini. Saya tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.